Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara-saudara berada, jemaat NGPMB yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini, ibadah online hari Minggu 7 Mei 2023. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, lalu kita beribadah kepadanya dengan rendah hati. Alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, gemeenteleden van NGPMB, Shalom, goedemorgen. Fijn u weer te mogen begroeten via de online eredienst. Zondag 7 mei 2023 van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Hef uw hart omhoog tot God en laten we Hem aanbidden. Mari kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Tuhan menyertai saudara-saudara. De Heer zij met u allen. Amin. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan sama seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Mijn kinderen, ik zal niet langer bij jullie zijn. Je zult mij zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik u ook tegen jullie. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Aldus de openingtekst. Demikianlah nas pembimbing yang terbaca dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-33. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru. Injil menurut Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. De Bijbellezing die wij vandaag samen gaan lezen, luisteren en overdenken is genomen uit het heilige boeken van het Nieuwe Testament, het Evangelie naar beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 14. Tapi sebelumnya mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Laten we bidden voordat wij naar Gods woord gaan luisteren. Iya Tuhan, Engkau tahu yang kami ini perlukan firman-Mu. Firman-Mu yang dapat robah kehidupan kami yang salah. Firman-Mu yang dapat kuatkan akan iman kami yang lemah. Firman-Mu yang dapat hiburkan kami yang berduka cita. Lengkapilah kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami dengar firman-Mu, kami dapat mengerti maksudnya. Dan bukan saja mengerti,
tapi kiranya Roh-Mu saja yang memimpin kami, supaya firman ini dapat kami lakukan setiap waktu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ja, Heer, u weet dat wij uw woord nodig hebben. Uw woord verandert ons verkeerde manier van leven. Uw woord geeft ons die zwak zijn weer kracht. Uw woord geeft troost aan hen die in de rouw zijn. Maak ons gereed, Heer, opdat wij luisterende naar uw woord het doel ervan mogen begrijpen en niet alleen begrijpen, maar mogen uw geest ons leiden, zodat wij dit woord mogen uitvoeren op elk moment van ons leven. Wij bidden en smeken om uw hulp in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat 1 hingga ayat yang ke-14, yang bunyinya demikian. Evangelie naar beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 14, en die luidt als volgt. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jezus de weg naar de Vader. Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken. En daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben.
En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heen ga. Heer, wij weten niet waar u naartoe gaat, zei Thomas. Hoe kunnen wij dan de weg daarheen weten? Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen. Maar nu, van nu af aan, ken jij hem. Je hebt hem gezien. Filippus zei, Heer, laat ons de Vader zien. Meer verlangen we niet. Jezus zei tegen hem, Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie en je kent mij nog niet. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen, laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Geloof het anders om wat ik doe. Ik verzeker jullie, wie in mij gelooft zal doen wat ik doe. Ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader. En ik zal alles doen wat jullie met een beroep op mij zullen vragen. Dan zal de glorie van de Vader openbaar worden in de Zoon. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan kepada kita sekalian. Tot zover leidt het woord van God voor ons allen. Berbahagialah saudara-saudara semua yang mendengar dan mengerti akan berita firman Tuhan hari ini, serta mau melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Christus, zalig zijn zij die vandaag naar dit woord luisteren, dit begrijpen en de wil van de Heer willen uitvoeren. Geprezen zij de Christus. Halleluja. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perpisahan adalah satu situasi yang bikin orang sedih. Baik kepada orang yang akan pergi maupun orang yang tinggal. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Raja kita, akan tinggalkan murid-muridnya dan kembali kepada Bapa di sorga, ke tempat asalnya. Pekerjaannya di dunia ini sudah selesai. Dan Tuhan Yesus selaku seorang guru tahu bahwa kepergiannya nanti akan bikin murid-muridnya sedih. Dong akan rasa hilang orang yang dong sayang. Tagal itu dengan penuh cinta kasih Tuhan Yesus hiburkan, Tuhan Yesus kuatkan murid-murid. Tuhan Yesus bilang for dong begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 1 dan 2 bacaan kita tadi. Murid-murid dikasih ingat dari Tuhan Yesus untuk jangan susah hati. Tapi taruh percaya. Taruh percaya kepada Allah yang berkuasa membangkitkan. Dan juga percaya kepada Yesus yang adalah kebangkitan itu sendiri. Percayalah kepada Yesus yang adalah hidup itu sendiri. Percaya kepadanya yang telah berjanji untuk sediakan tempat di sorga bagi mereka. Dengan demikian saudara-saudara, kepergiannya nanti tidak lagi timbulkan susah hati, melainkan
hati mereka terhibur dengan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara, ajaran Yesus ini tidak dimengerti oleh murid-murid. Tagal itu Thomas bilang, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, saudara-saudara, tanpa jalan itu tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke rumah Bapa di sorga. Tanpa atau sondor kebenaran itu, maka manusia tidak memiliki akan pengetahuan. Sondor hidup, maka manusia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Katakanlah saudara-saudara, tanpa atau sondor Yesus, tidak seorang jua pun yang bisa masuk ke dalam sorga rumah Bapa, yang menjadi harapan masing-masing orang percaya, yang menjadi harapan saudara-saudara dan beta. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Petrus, dan dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara-saudara kekasih Yesus, rupanya penjelasan Yesus tentang rumah Bapa belum juga dimengerti oleh Filipus. Makanya Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Saudara-saudara, tidak tahunya Filipus dan kurang percayanya Filipus akan kata-kata Yesus, dia dapat teguran dari Yesus. Hal itu nyata. Tuhan Yesus bilang per dia, "Filipus, sudah begitu lama kamu bersama-sama dengan Aku, namun kamu tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Sebenarnya rasa ingin tahu ini, saudara-saudara, sudah ada sejak dulu kala. Di zaman Musa, Musa meminta agar Tuhan Allah menyatakan atau membuka mukanya. Dia minta supaya Tuhan Allah kasih kenal dirinya. Dan Tuhan Allah bilang for dia, "Aku adalah Aku." Keluaran 33 ayat 18. Dia adalah Tuhan yang ilahi dan kerajaannya kudus, dan Kristus adalah wujud gambar cahaya kemuliaan kerajaan Allah. Bapa selalu ada menyertai Yesus anaknya, dan karena itu kata-kata dan perbuatannya menjadi bukti bahwa Bapa di sorga selalu menyertai dia anaknya. Atau tanda-tanda mujizat yang dibuat oleh Yesus merupakan kesaksian bahwa Allah menyertai akan anaknya. Saudara-saudara, dengan percaya dan oleh percaya, maka ada jaminan hidup sekarang ini dan yang akan datang di dalam kerajaannya. Jadi jangan pas kali ragu-ragu. Tetap percaya apapun situasi yang ketong alami di tengah-tengah dunia ini. Tetap percaya, maka kita akan mendapat jaminan hidup sekarang ini dan yang akan datang di dalam kerajaannya. Tagal itu ketong semua diingatkan oleh firman Tuhan ini
bahwa ketumpung hidup di dunia ini mesti tahu, mesti kenal siapa Yesus itu bagi hidupmu. Bagi hidupmu sekarang dan bagi hidupmu yang akan datang. Karena dengan ketong tahu dan kenal Yesus dengan firman-Nya, maka kita akan mengasihi Dia, Tuhan kita, yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan Dia pun akan memenuhi apa yang kita perlukan, saudara-saudara. Jadi apabila kita perlukan sesuatu dalam hidup ini, jangan enggan hati, datang kepada Dia dalam doa, cerita akan orang tua, karena antua sangat mengerti dan tahu akan keperluan anak-anaknya. Datanglah kepada Yesus, Dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Gemeente des Heren in de liefde van Jezus Christus, afscheid nemen doet pijn. Zowel voor diegenen die gaat, als degenen die achterblijven. Jezus, onze heiland en koning, moest ook afscheid nemen van zijn leerlingen. Zijn werk op de wereld was volbracht. Hij moest terugkeren naar het huis van de Vader waar hij vandaan komt. Het was zonder meer een triest moment, vooral voor de leerlingen. Zij zullen hem missen. Als meester kende Jezus zijn leerlingen door en wist precies hoe zij zouden reageren als zij het nieuws over zijn vertrek zouden horen. Daarom vol liefde troostte en versterkte Jezus hun met de woorden: wees niet ongerust, geloof in God en geloof in mij. Er zijn veel kamers in het huis van mijn Vader. Vers 1 en 2 van onze schriftlezing. Ze werden geadviseerd niet ongerust te zijn, maar blijft geloven in God. Geloof in God de Vader die alle macht bezit en die Jezus uit de dood is opgewekt. En het geloof in Jezus Christus, de opstanding en het leven zelf, bezorgt hun een plaats in de hemel, zoals hun is beloofd. Lieve broeders en zusters, die de Heer Jezus lief heeft, de leer van Jezus werd door zijn leerlingen niet begrepen. Daarom gaf Thomas toe dat hij niet wist waar Jezus naartoe zou gaan. En vroeg daarom: Heer, wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe kunnen wij dan de weg daarheen weten? Jezus antwoordde: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Zonder die weg kan niemand naar het huis van de Vader in de hemel gaan, lieve broeders en zusters. Zonder die waarheid zal niemand kennis bezitten. Zonder dat leven zal niemand het eeuwige leven bezitten. Met andere woorden, zonder Jezus kan niemand het huis van de Vader in de hemel binnengaan, die de hoop werd van alle gelovigen. Zoals Paulus zegt, zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 4. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwig leven. Het eeuwig leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor ons klaar liggen in de hemel. Een erfenis die voor niets of niemand zal worden aangetast. En zijn waarde nooit verliest. Geliefden, blijkbaar begreep Filippus
de uitleg van Jezus over het huis van de Vader nog niet. Daarom vroeg hij, Heer, laat ons de Vader zien. Meer verlangen we niet. Door de onwetendheid en het gebrek van vertrouwen van Filippus, om de woorden van Jezus werd hij door Jezus vermaand. Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie en je kent mij nog niet. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Eigenlijk was het verlangen om de Vader te zien al in de tijd van Mozes, toen hij vroeg om het gezicht van God te zien. Vergelijk Exodus 33 vers 18. Toen stelde God zich voor, ik ben die ik ben. God is goddelijk en zijn koninkrijk is heilig. Jezus is de vorm en het beeld van Gods heerlijkheid. De Vader gaat altijd samen met Jezus, zijn Zoon. Daarom worden zijn woorden en al zijn daden een bewijs dat de Vader samen met hem is. Ofwel de wonderen die hij verrichtte een getuigenis is dat God met zijn Zoon is. Broeders en zusters, met en door het geloof is er een huidige en toekomstige levensgarantie in zijn koninkrijk. Daarom worden wij eraan herinnerd met het woord dat wij in deze wereld leven en dat wij moeten weten wie Jezus is voor ons leven en onze toekomst. En door hem van dichtbij te leren kennen, zullen we hem, onze God, lief hebben en hij zal ons ook lief hebben. Alles wat wij nodig hebben in ons leven, lieve broeders en zusters, kunnen wij aan hem vragen in ons gebed. Want hij is onze Vader die de behoeftes van zijn kinderen begrijpt. Lees het woord van God, lieve broeders en zusters, en wij zullen de kennis over de waarheid die wij zoeken ontvangen. En geloof erin, zodat wat wij bedroefd en ongerust maken verdwijnt. Want de waarheid die wij zochten, hebben wij gevonden. En dat geeft winst voor het heil van onze ziel, namelijk een plaats in het eeuwige huis van de Vader. Amin. Kita masuk di dalam doa saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Kami datang padamu Tuhan, berlutut di hadapan-Mu. Kami akui Tuhan, bahwa kami ada sampai saat ini hanya karena atas perkenan-Mu, atas anugerah dan kasih-Mu. Engkau sungguh besar. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu. Terima kasih atas pelayanan ibadah online hari ini. Terima kasih yang Tuhan sudah menjaga keluar masuk kami di hari-hari kemarin. Bahkan di sepanjang bulan April. Kami sudah tiba pada hari Minggu yang pertama bulan Mei ini. Tuhan,
Engkau sudah merawat kami dan menyediakan seluruh keperluan hidup kami. Hari berlalu begitu cepat, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau tetap dekat dengan kami. Engkau datang kepada kami dan Engkau bebaskan kami dari salah dan dosa kami. Dan Engkau memberikan kehidupan baru kepada kami, hidup yang kekal. Engkau telah menderita, mati, dikuburkan, tetapi telah bangkit. Tuhan Yesus, Engkau melakukan semuanya kepada kami. Kami berterima kasih untuk semuanya itu, Tuhan. Mari pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus dan terangi jalan kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan mengatur hidup kami dengan kuasa kebangkitan, sehingga apapun yang kami lakukan di bawah pengawasan dan bimbingan-Mu. Mampukan kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bimbing kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Semoga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat melayani-Mu dengan kerendahan hati dan dengan setia. Untuk para anggota jemaat NGPMB dan saudara-saudara semua yang dimanapun berada yang setia mengikuti ibadah online, juga untuk saudara-saudara yang bekerja sehingga rekaman online dins ini bisa terlaksana. Berkatilah ketung semua, Tuhan. Kami serahkan akan seluruh kehidupan kami ke depan dalam tangan kasih Tuhan. Adalah dengan kami, tolong kami dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada kami. Kami serahkan keluarga kami, semua anggota NGPMB, Bestuur Sinode, para pendeta, pendeta pembantu majelis jemaat, organisasi gereja, dan semua yang melayani di NGPMB. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia ini, gereja-gereja Tuhan di Belanda sini, gereja-gereja Maluku yang ada di Belanda. Tuhan berkati semua, agar misi-Mu tetap diluaskan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa di Belanda sini. Kiranya semua mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, bukan untuk puji dan hormat nama mereka, tapi untuk bawa kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang dipimpin. Ibu-ibu janda, para duda, anak-anak piatu, yatim piatu, kami berdoa. Orang-orang yang susah di sana sini karena berbagai-bagai tindisan dalam hidup ini, Tuhan datang dan Tuhan dengarlah akan pinta doa mereka pun, seruan-seruan mereka yang mereka naikkan kepadamu, Tuhan. Kami minta daripada Tuhan, kiranya Tuhan dengar akan doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Almachtige God, U bent de schepper van hemel en aarde, die ons lief heeft door Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze heiland, de levende God. Wij komen tot u, knielen voor u neer. Wij mogen leven tot op de dag van vandaag, alleen door uw genade en liefde, o Heer. U bent groot, alle lof en eer is aan u, Vader. Dank u wel dat wij vandaag weer de gelegenheid hebben gekregen om de online eredienst te houden. Dat u ons heeft mogen behoeden, begeleiden en beschermen in de afgelopen dagen, de hele maand april. Wij zijn aangekomen op de eerste zondag van de maand mei. U heeft voor ons gezorgd en gegeven wat wij nodig hebben. U hebt ons van al onze levensbehoeften voorzien. Dagen zijn snel voorbij gegaan, maar u, Heer, u blijft ons nabij. Groot bent u. U komt tot ons en verlost ons van de zonden en schuld die wij hebben begaan. En schenk ons een nieuw leven, een eeuwige
leven. U heeft geleden, gestorven en begraven, maar opgestaan uit de dood. U deed dit voor ons allen. U bent overwinnaar, Heer. Daar danken wij u voor. Leid ons met uw geest en verlicht ons leven pad met uw licht. Hartelijk bedanken voor uw woord dat wij hebben mogen aanhoren. Wilt u ons leven regeren met uw macht, de macht van de opstanding. Stel ons in staat om in u te blijven geloven en hopen als de weg, de waarheid en het leven. Wilt u ons steunen als uw knechten, opdat wij een knecht van u mogen zijn, die u met liefde, nederigheid en trouw mogen dienen en loven. Voor alle broeders en zusters, waar zij ook zijn, die trouw de online eredienst volgen, ook voor onze broeders en zusters die ervoor zorgen dat deze opname plaats kunnen vinden, wilt u ons allemaal zegenen. Wij geven er ons leven voor de komende dagen in uw handen. Wees ons nabij, Heer. Geef ons de wijsheid, de kracht en goede gezondheid. Behoed ons tegen al het kwaad, de gevaren en ziektes. Wij bidden voor onze gezinnen, alle NGPMB-leden, het synodebestuur, de predikanten, de hulppredikanten, de kerkenraden, de kerkelijke organisaties en allen die in de NGPMB dienen. De Molukse kerken en alle kerken in deze wereld, allen die wij lief hebben, families, mogen de Heer ons allen bewaren en beschermen. Wilt u ook de overheden van landen de wijsheid en het inzicht geven, opdat zij niet om eigen eer en roem heersen, maar om het welzijn van allen. Voor weduwen, weduwenaren, wezen, mensen die de eerste levensbehoeften moeten missen, bidden we. Wilt u zich over hen ontfermen en verandering in hun situatie brengen. Mensen die door geweld zijn getroffen, mensen die in landen wonen waar oorlog heerst. We geloven dat u alles ziet wat gaande is in de wereld en dat u vrede willen en niet vijandig van elkaar. Bescherm alle mensen, o Heer. Heere God, wij eren en loven u. U bent trouw en liefdevol. We hebben gezondigd, o Heer, tegenover u en onze medemens. Vernieuw ons leven, opdat wij kunnen leven zoals u het wil. Verhoor ons gebed. Dit alles vragen wij u in Jezus Christus, die ons dit gebed heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah akan Tuhan pemberkat. Richt uw hart en uw gedachten omhoog tot God en ontvang zijn zegen. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. De vrede en de liefde van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer zij met u allen. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah ibadah online hari ini. Kami ucapkan saudara-saudara semua pun selamat hari Minggu dan sampai ketong bertemu kembali. Een gezegende zondag wens ik u allen. Tot weerzien. Terima kasih. Dank u wel. Ke rumah
dalam sukarnya. Aku rindu rumah Bapa rindu sirana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar di dalam susah sukarmu, ia tak pernah terlambat untuk lepas semua belenggu. Jangan ada ragu, lepas sekat dan mendekat. Dia ingin bertemu, bertamu di dalam kesusahan hatimu, di dalam jiwa yang lelah dan semakin rapuh. Dia menyulam duka dengan sukacita penuh. Ikut dunia yang fana tak bisa menawarkan surga padamu. Ingat janji Kristus, setia dan amin.